Begitu juga dengan Gaugura, lu bisa lihat dari beberapa postingannya yang ada di X, dulunya Twitter, dan ya dia kadang-kadang merasa capek aja gitu dengan dunia VTubing ini. Kenapa capek? Oke, sekarang kita coba breakdown ya. Seberapa capek dunia VTubing ini di mata gue sebagai seorang penggemar atau sebagai seorang penonton. Oke, untuk dunia VTubing, menurut gue dunia yang cukup tricky. Kenapa? Karena satu sisi kalau lu seneng main game, lu seneng nyanyi, lu seneng ngegambar, atau lu seneng melakukan apapun asalkan di depan kamera, orang sih bakal ikut seneng juga ya. Kalau lu bisa bawa vibes positif dan lu bisa deliver dengan sangat baik. Tapi nggak semua orang bisa melakukan hal itu dan menurut gue itu menjadi tantangan yang sangat-sangat menyulitkan ya buat dia untuk berkarya. Jadi lu bayangin gini, lu harus punya karakter dengan background yang sesuai sama diri lu. Kalau misalkan background itu nggak sesuai sama diri lu atau sama personal lu, ya gimana ceritanya lu bisa ngeblend dan karakter itu bisa tetap hidup. Itu udah menjadi tantangan yang lu harus pikirin tuh matang-matang. Belum lagi lu melakukan rigging, lu melakukan pembuatan karakternya, lu ngegambar karakternya, lu bikin real life 2D-nya gitu ya. Dan bahkan live 2D-nya juga harus bisa gerak, bukan cuma modal gambar aja. Yang menurut gue kadang-kadang tuh ada orang agak aneh gitu loh, kok ngecap orang yang cuma gambar itu kayak bukan karya gitu kan. Itu kan agak aneh sih. Dan lu bayangin, masih ada kayak lu harus nge-arrange waktu sendiri, terus lu juga harus ngebaca komen yang kadang-kadang juga udah kayak running text. Dan lebih parahnya lagi, tapi ini bukan semua agensi ya, biasanya sih agensi yang memang dia punya resources yang terbatas. Talent VTuber ini harus bisa edit sendiri. Jadi gini ya, lu harus cari persona yang bisa nge-guide orang, lu harus nge-blend sama persona itu, lu juga harus mikirin rigging, terus pembuatan live 2D-nya, terus juga background dari live 2D-nya. Belum lagi lu juga mesti tahu gimana caranya bisa skimming live chat yang benar gitu ya. Kalau enggak ya lu bakal dibilang, wah si VTuber ini nggak peka sama gue gitu loh. Jadi menurut gue itu tantangan yang luar biasa. Dan belum lagi, ini yang menurut gue harus ditekankan juga. Ekspektasi. Jadi ekspektasinya itu bukan cuma soal bagaimana lu bisa menuhin hasrat si fans ini atau hasrat si penggemar ini yang bahkan udah rela beli membership paling mahal. Tapi lu juga harus paham kalau diri lu tuh juga mesti penuhin revenue-nya dari si agensi. Ya, jadi menurut gua ini ada dua ekspektasi yang lu harus penuhin dan ini sangat berat. Pertama soal bagaimana lu bisa menghandle penggemar lu yang kadang-kadang punya fetish agak aneh. Dan yang kedua bagaimana lu bisa dapetin revenue yang ditetapin oleh si agensi ini. Karena lu tahu sendiri, oke, lu udah dikasih fasilitas, lu udah dikasih pembuatan karakter yang diberikan oleh si agensi ini. But at the same time, kadang-kadang ya, mungkin lu nggak sadar, tapi lu juga harus menuhin revenue. Atau lu juga harus menuhin apa yang diminta oleh si agensi soal pendapatan. Karena kalau misalkan lu nggak bisa dapet pendapatan yang udah ditetapin oleh pihak agensi, ya mohon maaf mungkin lu bakal disisihin. Atau lebih parahnya lagi, lu nggak bisa dapet support yang sama dengan VTuber yang ternyata dia jauh lebih laris dibandingin lu. Ya ini sebuah kenyataan yang sangat pahit dan banyak banget akhirnya VTuber pada putus asa juga kan. Jadi menurut gua ini sudah sangat wajar. Banyak VTuber yang akhirnya lebih memilih graduate atau lepas dari agensi dan kemungkinan besar mereka bakal masuk ke dunia indie. Dan apakah ini berlaku juga VTuber indie yang mereka tuh udah capek bikin rigging, ya kan, terus bikin karakter, terus juga siapin live 2D-nya, ternyata nggak laku-laku juga. Mungkin juga sama, tapi bedanya ya dia end streaming atau off streaming dan ya cuma jadi kenangan aja gitu. But anyway, apapun keputusan yang diambil oleh para VTuber yang graduate, gue cuma bisa bilang satu hal. Tetap semangat dalam berkarya.
and enjoy your ride.